Oke guys, jadi sekarang kita mau wawancara salah satu penghuni atau pengurus yang ada di sini. Oke. Pak, perkenalkan kita dari mahasiswa Unsika Pendidikan Bahasa Inggris. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arlita Sipaul Zahra. Nama saya Nurlaylia Azharulisa Putri. Saya Tusha Maulana. Dengan Bapak sendiri? Saya di sini dikenal dengan nama Pak Awang, selaku pengurus Kampung Budaya. Kita izin bertanya tentang Kampung Budaya di sini ya Pak. Iya. Kita punya 10 pertanyaan. Bapak boleh jawab menurut Bapak ya. Oke, pertanyaan pertama itu, apakah nama tradisi yang terdapat di Kampung Budaya ini Pak? Ini tradisinya tradisi apa ini? Maksudnya bukan secara global atau satu persatu gitu loh. Mungkin sekitaran sini yang masih Yang ada sering, yang masih aktif lah di sini. Masih aktif di sini ya paling tari-tari jaipong, tari-tari tradisional itu. Tapi sekarang lebih dominan ke jaipong. Yang lain-lainnya karena kondisi pasca COVID tuh berhenti semua. Total itu berhenti semua yang masih aktif. Jaipong. Berarti kalau jaipong itu diadain acaranya berapa tahun sekali? Atau Jadi di sini tuh nggak ada acara, sudah tidak ada acara. Pasca COVID itu sudah tidak ada acara. Mereka latihan di sini hanya untuk pemantapan ya. Biasanya kalau mereka mau audisi kemana, acara apa di daerah mana gitu. Nah nanti pemantapannya adanya di sini. Nanti latihan di sini gitu Iya, ya. Bukan sebagai acara gitu. Enggak, latihan tetap di teater mereka masing-masing. Cuma pemantapannya adanya di sini gitu loh. Karena di sini kan kayak panggung area. Jadi sama seperti kalau dia mengikuti kompetisi gitu loh. Kalau di tempat mereka latihan itu kan paling hanya ini aja gitu. Sekelumit lah, tempatnya tuh kecil lah. Kalau di sini kan ada kan yang namanya teater terbuka, ya, teater tertutup. Nah, itu sudah sama kayak panggung arena. Jadi dibiasakan lah gitu. Jadi biar ke kompetisi mereka nggak kaku dengan area panggung. Oke Pak. Untuk pertanyaan kedua, apa yang melatar belakangnya terbentuk Kampung Budaya? Kampung Budaya itu terbentuk tuh di awal tahun berapa ya, 2012 kalau nggak salah. Itu diperuntukkan untuk seniman sebenarnya, untuk berkarya ya. Tapi kenyataannya ya mereka tetap berkarya, tapi tidak full berkarya gitu loh. Mungkin karena fasilitasnya kurang atau apa gitu ya. Dan plus minus kalau ke Kampung Budaya itu nggak ada akses kendaraan, jadi mereka agak keberatan gitu. Jika akses kendaraan di sini ada gitu ya, istilahnya nggak usah 24 jam lah, sampai jam 7 malam jam 8 insya Allah ramai. Karena kan tidak semuanya punya motor gitu kan. Akses kendaraan itu biasanya jam 5 sudah selesai. Jadi latihan sampai sore, yang nggak punya kendaraan ya sulit pulang. Itu aja kendalanya sebenarnya. berarti rumah yang kayak gini itu ditempatin apa emang Dulu teh khusus buat seniman. buat seniman? Jadi seniman dari mana datang adakan pementasan di sini ya rumah-rumah inilah. Jadi mereka tidak menyewa keluar. Jadi mereka berkarya mentas di sini ya sudah ditempatkan rumahnya. Gitu. Dari penginapan gitu. Iya. Penginapan sementara. Iya, base camp lah. Dia datang ada pementasan di mana gitu ya, di area Kerawang itu sudah bikin semua. Dan sifatnya biasanya pembinaan. Kalau dulu
Jadi semenjak pasca COVID ya sudah Enggak lah aktif. nggak aktif lagi. Kan 3 tahun di sini tutup kan. Iya ya. Mm-mm. Oke Pak. Buat pertanyaan nomor 3, bagaimana tanggapan pemerintah mengenai kampung budaya ini Pak? Ya datar-datar aja sih menurut saya mah. Jadi setiap pergantian ya sama aja gitu loh, pergantian bupati apa ya seperti ini lah, Ya, seperti adik-adik yang lihat ini loh. Saya tidak Kan menambahkan pertama kali adanya kampung budaya mungkin pemerintah kayak ya gimana gitu. agak Excited. ya pokoknya mendukung gitu ya. mendukung. Tapi begitu pasca COVID itu ya karena lahannya luas Iya. kan dana yang harus dikeluarkan juga kan harus dihitung dulu gitu ya. Berarti masalah utama di sini gara-gara COVID ya Pak? 1 COVID, 2 puting beliung, banyak masalahnya. Oh sempat ada. Iya, ini hancur karena puting beliung. Oh, Bukan sengaja dihancurkan, bukan. udah kirain dibangun setengah atau Setengah jadi aja gitu. Nah, full ini kan tempat ini kan dulu. Jadi apa kayak semacam pertemuan apa gitu. Gitu. Kira-kira kejadian itu di tahun berapa ya? Sehabis COVID kan. Jadi dulu COVID 2019 kita 2022-2023 ini hancur semua, pohon tumbang semua. Ingat Bapak mah ada 50 sampai 60 pohon. Jadi begitu COVID selesai dibuka dalam tempo 2 bulan udah tutup lagi. Karena ya itu puting beliung. Ini juga nggak ada yang melanjutkan gitu ya. Bukan nggak ada, belum ada. Belum ada. Tetap dari sana tetap ini ya, cuma kepastian kapan-kapannya kita belum tahu. Baik Pak. Nah, untuk pertanyaan keempat, siapakah yang terlibat langsung dalam terbentuknya kampung budaya? Ya para seniman. Seniman Iya, dari luar? seniman Yang ada di yang ada daerah di Sarawak. sini. Iya. 80% seniman. Terus berikutnya ya mungkin direspon sama Pemda setempat, maka terjadi lagi. Oke. Buat pertanyaan kelima, apakah keuntungan yang didapat dari kearifan lokal kampung budaya? Kalau dulu iya Neng ya, jadi apa ya, kalau di sini kan ada yang namanya pendapatan asli daerah gitu ya. Kalau dulu di kala 2012 sampai 2019 itu sebelum COVID itu ya ada entah tuh income berupa apa ada kan. Cuma begitu COVID ya sudah nggak ada aja, udah semua nggak ada aja sih. Udah lama-lama udah hilang gitu. Hilang. Paling yang saya dapat di sini pemeliharaan aja. Kalau yang lain-lain kayak pembinaan gitu nggak ada. Oke. Buat keenam, bagaimanakah hubungan antara kampung budaya dengan kehidupan masyarakat setempat? Kalau itu melalui UMKM-nya. Jadi Jualan-jualan. ya itu adanya di setiap minggu. Oh, untuk pagi ya, minggu Minggu pagi pagi rame gitu. itu ada pasar kaget. Oh iya. Nah, dimayoritaskan buat penduduk sini. Plus minus kalau misalkan ada acara tuh jadi bukan pedagang luar atau orang Mana sini gitu. yang ditarik. Itu mah lebih condong ke UMKM-nya. Oke. Terus ke-7 ini, adakah program dari pemerintahan desa dalam pelestarian kampung budaya? Ya sebenarnya ada, cuma apa ya, pelaksanaannya tuh entah kapan saya nggak tahu. jelas ya, Belum belum jelas. jelas. Kan tetap kan sekarang kayak ada BUMDes itu mendirikan ketahanan pangan, tetap ada gitu loh, cuma kepastian yang benar-benar pasti itu masih abu-abu gitu. Jadi belum jelas ya Pak untuk program pemerintahan desa ini. Ya belum. Oke. Nomor 8, bagaimanakah harapan Bapak untuk generasi muda terhadap kampung budaya? Ya dikembalikan lagi nih. Jadi kalau yang lama di sini tetap berharap datang ke sini jaga kebersihan. Itu kan mereka yang berkuar-kuar di medsos, ya mereka sendiri yang menyampah di sini.
Iya, betul. Iya benar Pak. Benar, saya sering, terutama ibu-ibu. Oh iya. Eh, eh, Iya, iya. Bapak selalu mengatakan silahkan, cuma sampahnya ditaruh di tempatnya, nggak ngelarang, gitu, nggak ngelarang. Kalau misalkan nggak membersihkan, kan ada bagian kebersihannya, kasihlah sebotol air putih atau apa. Tidak kok, tidak nuntut itu, oke kita cuma ya mereka yang menyapu gitu, mereka yang peduli, mereka datang bawa sampah, kumpul, abut, pergi. Nah, itu dikembalikan lagi itu ke yang datang, peduli apa enggaknya. Berarti ini sering dibuat ini ya kayak camping Piknik. gitu. Dulu Oh dulu. dulu ya dulu komunitas apa tuh adanya di sini semua. Dari mulai Kuningan, Batak, Aceh, semua tuh. Tiap minggu mungkin ada event, baik mobil motor semua di sini semua. Cuma ya itu begitu COVID Udah ini. sudah enggak, 3 tahun tutup, 3 tahun tutup total. Oke Pak, terus kita ke pertanyaan ke-9. Kampung budaya, Sindang barang ada apa aja? Apa? Kampung budaya ada barang apa aja gitu di sini? Barang apa nih maksudnya nih? Oke, kayak dari seniman itu kayak bikin Udah nggak ada nih, udah nggak ada gitu. Udah dulu tuh ada, masing-masing tuh punya kayak pewayangan, teater, itu masing-masing didirikan. Itu didirikan bukan rumah, kayak semacam rumah-rumah tradisional buat menempatkan barang-barang mereka di sini. Ya itu tadi, begitu COVID selesai, COVID datang, ya mereka angkat semua. Itu barang-barang itu dipindahkan apa emang? Dipindahkan sama yang kan di sini ada kayak pepadi, pewayangan gitu, terus teater, yang itu kan apa, inventarisnya kan banyak, ya kan, daripada nanti apa base camp mereka rubuh, kena rayap, kena ini, kan lebih baik Dipindahkan. dipindahkan gitu. Dulu mah banyak komplit lah, komplit. Di sini mah sampai sound semua kan diambil. Iya. Dulu mah kalau misalkan ada gitu mah kita nggak sulit gitu, karena memang sudah ada. Cuma begitu COVID sudah selesai semuanya. Pindahkan semuanya berarti. Mm-mm. Oke, buat pertanyaan terakhir Pak, apa ciri khas atau keunikan dari kampung budaya? Keunikannya kayaknya belum ada. Belum ada, karena ya apa ya, kembali lagi ke atas gitu loh. Jadi pergantian kepala dinas kan kembali lagi kan ke kepalanya. Kalau dia orang seniman ya berarti hidup. Contohnya di kala tahun 2000 sekian, dia senang tanaman gitu loh. Terus gantilah gitu. Dia senang ini, ya sudah, kebudayaan di ini sampai karate jadi pembinaan gitu. Jadi dikembalikan lagi ke ini, kepalanya gitu aja. Kepalanya senang ini ya berarti Kita ngikutin iya. kepalanya. Keunikannya berbeda-beda ya. Beda-beda. Jadi kan nggak semua pejabat itu kan identik dengan budaya, tidak kan. Ada yang backgroundnya tahu-tahu ada di sini itu juga. gitu. Ya seperti itulah. Nggak ada yang gitu, belum ada. Berarti kalau ciri khas mungkin ada apa yang belum ada? Ciri khas tuh belum ada. Ada cuma yang itu tadi gitu, di kala kepalanya seorang ciri khasnya ada gitu. Kayak UMKM apa, oleh-oleh Kerawang itu kan bekas oleh-oleh Kerawang. Gedung yang itu. Iya, sekarang dipindahkan ke Kertabumi di gedung PUPR. Itu dulu pusatnya itu. Jadi di kala tahun 2014, 15, 16 tuh sampai sebelum COVID ramai. Jadi setiap minggu tuh yang wedding ada, yang komunitas apa ada, semua masuk ke sini. Tapi begitu COVID selesai ditutup, ya sudah selesai gitu. Enggak itu. Mati lah ibaratnya gitu lah. Mati. Oke
Oke Pak, ini kita udah semua nanyain. Makasih banyak ya Pak, Iya. waktunya udah sempetin buat kita. Iya. Maaf juga. kalau misalkan kita mengganggu waktu. Oke guys, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.